Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Balik lagi, sahabat MKU. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian administrasi, pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, di poin pertama itu saya membahas tentang pengertian administrasi PTK. Di dalam administrasi itu, proses mengelola sumber daya yang ada 7M, 21I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang dengan diri dan diangkat untuk menunjang kepentingan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pengurus pelajar, bias suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu sekilas tentang pengertian administrasi PTK. Untuk slide selanjutnya, menurut tim dosen administrasi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan pendidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga mulai dari masuk ke dalam organisasi hingga berhenti pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi itulah kesimpulan dari pengertian administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, selanjutnya itu ada proses organisasi PTK. Itu ada 3 poin. Itu pertama pengadaan, penempatan, yang terakhir orientasi. Oke, masuk kita kepada pengadaan. Pengadaan itu terbagi 3 poin. Itu peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan atau rekrutmen, yang ketiga seleksi. Oke, kita masuk kepada penempatan. Penempatan itu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan dan mendelegasikan tugas-tugasnya. Harus berpedoman pada prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job. Selanjutnya kita masuk kepada orientasi. Orientasi harus dilakukan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima. Dengan orientasi dapat diatasi keraguan-keraguan kecanggungan dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang sekilas tentang orientasi. Selanjutnya itu ada kesejahteraan PTK. Itu di sini ada itu tentang gaji, tunjangan, selanjutnya itu penghargaan. Oke, kita masuk pada gaji. Gaji itu yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PNS, gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya dihitung sesuai jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya. Itu masalah mengenai gaji. Selanjutnya itu tunjangan. Tunjangan itu ada 2, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Oke, yang dimaksud tunjangan tetap adalah dalam undang-undang, yang tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja, seperti tunjangan jabatan atau profesi, tunjangan daerah terpencil dan lain-lain. Itu kalau lebih jelasnya itu di pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya itu mengenai tunjangan tidak tetap. Yang tidak tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara tidak teratur, selalu dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja, seperti transport, uang makan, dengan kinerja atau produktivitas. Selanjutnya itu penghargaan. Tujuan utama program penghargaan adalah untuk menarik orang yang cakap untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja dan motivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Di sini ada terdapat itu tipe-tipe penghargaan. Itu di mana terbagi 2 itu ada ekstrinsik dan intrinsik.
kita lihat itu ekstrinsik. Ekstrinsik itu penghargaan finansial, upah atau gaji yang tadi, jaminan sosial seperti BPJS, itu jaminan sosial. Dan itu penghargaan interpersonal. Selanjutnya itu promosi. Yang bagian intrinsik itu penyelesaian pekerjaan, prestasi, otonomi, dan pengembangan pribadi. Oke, selanjutnya itu ada cuti PTK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Jadi dalam setahun itu cuti PTK itu cuma 12 hari. Boleh 12 hari kerja dalam 1 tahun. Perempuan boleh bercuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan. Banyak akumulasi waktunya tetap 3 bulan. Jadi di sini cuti untuk melahirkan itu dikasih waktu itu selama 3 bulan. Itu tentang cuti PTK. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan PTK. Pengembangan dan pembinaan adalah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Itu menurut pendapat Malayu Hasibuan tahun 2008. Oke, sini termasuk itu tujuan pembinaan dan pengembangan PTK. Yang paling pertama, produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, moral akan lebih baik, meningkatkan karir, dan serta itu mengembangkan kepemimpinan. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam pengembangan karir. Itu penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, verifikasi prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program, identifikasi manfaat, penilaian pelaksanaan program. Selanjutnya itu tentang evaluasi kinerja PTK. Itu 5W1H. Ya, kita tahu kan 5W1H. Itu tadi pertama itu what, why, where, who, when. Yang plus 1H itu how. Ini adalah unsur-unsur PTK yang dinilai. Yang pertama itu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan kepribadian. Terakhir itu peran guru dalam administrasi PTK. Ya, di sini guru merupakan tenaga pendidik yang tentunya objek dari administrasi PTK ini. Guru harus tahu dan mengerti mengenai administrasi PTK. Itulah peran guru dalam administrasi PTK yang ini. Oke. Sekianlah hasil presentasi dari saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, sekian dari saya untuk materinya. Buat teman-teman yang menyaksikan videonya, jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini, menjalankan 3M itu tetap pakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.